Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinjani dengan NIM 90500130008. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai stabilitas ekonomi dari perspektif berbagai sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam, serta bagaimana penerapannya setiap sistem berupaya mencapai dan mempertahankan stabilitas ekonomi tersebut, di mana stabilitas ekonomi merujuk pada kondisi di mana perekonomian suatu negara berjalan secara seimbang tanpa fluktuasi ekstrim seperti inflasi tinggi, pengangguran massal, atau resesi mendalam. Tujuan dari stabilitas ekonomi ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang adil, dan efisiensi alokasi sumber daya. Serta stabilitas ini penting karena fluktuasi ekonomi dapat menyebabkan ketidakpastian, mengurangi investasi, dan memperburuk kondisi sosial. Stabilitas ekonomi dalam sistem kapitalisme memiliki ciri-ciri mengandalkan mekanisme pasar bebas, kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan minimnya investasi pemerintah. Dalam mekanisme pencapaian stabilitasnya terdapat mekanisme pasar, yaitu di mana harga dan pasokan dikendalikan oleh penawaran dan permintaan. Pasar memiliki tangan tak terlihat untuk mengoreksi ketidaksinambungan. Kemudian dari peran pemerintah, yaitu terbatas pada regulasi, menciptakan lingkungan kondusif untuk bisnis, dan kebijakan moneter atau fiskal untuk mengatasi siklus bisnis. Adapun tantangannya yaitu rentang terhadap krisis finansial, kesenjangan pendapatan, dan siklus bisnis yang dapat menyebabkan periode resesi dan inflasi, ketidakpastian pasar, moral hazard, dan spekulasi menjadi risiko. Solusi konvensionalnya yaitu kebijakan moneter, misalnya suku bunga, dan fiskal, misalnya pajak dan pengeluaran pemerintah, digunakan untuk meredam fluktuasi. Adapun stabilitas ekonomi dalam sistem sosialis, yaitu di mana ciri-cirinya adalah kepemilikan alat produksi oleh negara, perencanaan ekonomi terpusat, dan intervensi pemerintah yang kuat. Dalam mekanisme pencapaian stabilitasnya dari perencanaan pusat, di mana pemerintah menetapkan target produksi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Kemudian dari segi harga, di mana harga barang dan jasa seringkali diatur oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan. Dari segi distribusi yang merata, yaitu di mana upaya untuk mencapai kesejahteraan pendapatan dan kesejahteraan melalui kontrol negara. Adapun tantangannya yaitu kurangnya insentif inovasi, efisiensi alokasi sumber daya, dan birokrasi yang kaku, rentan terhadap krisis pasokan atau kelebihan produksi jika perencanaan tidak akurat. Solusinya adalah dengan penyesuaian rencana produksi, kontrol ketat terhadap konsumsi dan investasi. Selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi dalam sistem Islam, di mana ciri-cirinya yaitu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah, menghindari riba, gharar, dan maisir, menekankan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan holistik yaitu falah dan maslahah. Adapun mekanisme pencapaian stabilitasnya yaitu dengan larangan riba, di mana mendorong investasi di sektor real dan mencegah spekulasi yang merusak. Kemudian ada sistem bagi hasil atau profit and loss sharing, di mana mendorong pembagian risiko antara investor dan pengusaha sehingga lebih stabil terhadap guncangan ekonomi. Adapun zakat dan instrumen filantropi Islam, yaitu redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Adapun pelarangan gharar dan maisir yaitu mengurangi ketidakpastian dan spekulasi yang dapat memicu krisis. Sedangkan peran pemerintah yaitu bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, dan mendorong investasi yang produktif. Adapun tantangannya yaitu implementasi penuh prinsip-prinsip syariah dalam skala besar, integrasi dengan Islam, integrasi dengan sistem keuangan global, dan perlunya dukungan regulasi yang kuat. Jadi setiap sistem ekonomi memiliki pendekatan dan tantangannya sendiri dalam mencapai stabilitas. Kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar dan intervensi minimal namun rentang terhadap siklus bisnis. Sedangkan sosialisme menggunakan perencanaan terpusat dan kontrol negara namun berisiko indefisiensi. Dalam ekonomi Islam, dengan dasar larangan riba, sistem bagi hasil, dan instrumen filantropi, menawarkan kerangka yang berpotensi lebih stabil karena mendorong keterkaitan
dilakukan dengan sektor real, pembagian risiko yang adil, dan pemerataan kesejahteraan, meskipun implementasinya memerlukan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.